Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Sebelumnya, tentang perkenalkan otonomi anggota daerah kelompok kami. di era Yang Orde pertama, Baru. Rizal Arif Billah, NPM 002. Yang kedua, Alivia Dina Rifai, NPM 027. Yang ketiga, Garin Eka Ferdianti, NPM 033. Yang keempat, Muhammad Torik, NPM 050. Dan yang terakhir, Alvin Al-Asdi, NPM 060. Sejarah desentralisasi di Indonesia. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, para pendiri telah memilih pemilihan mereka berdasarkan prinsip pembagian tanggung jawab dalam administrasi negara. Konstitusi 1945 dikonfirmasi oleh keputusan Presiden 5 Juli 1959. Dalam perkembangannya, sejarah menyatakan bahwa keberhasilan pemberian kewenangan berupa desentralisasi kepada daerah ini harus selalu dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, meskipun dalam satu periode intensitas perbedaan diamati pemerintah. Munculnya berbagai undang-undang dan peraturan untuk pemerintah daerah menunjukkan bahwa keinginan untuk mewujudkan cita-cita ini tetap ada. Terlepas dari segalanya, kenyataan menunjukkan bahwa pikiran masih jauh dari kenyataan. Otonomi daerah lebih dari harapan daripada pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberian kewenangan dan kebijakan kepada daerah tidak tercapai sesuai rencana. Ide dasar desentralisasi. Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu, dengan penuh keyakinan, para pelopor desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi pembangunan di negara dunia ketiga, pemerintah pusat dapat memilih apakah akan menekankan pada pemerintahan daerah ataukah pada administrasi lapangan. Perbedaannya akan terletak terutama pada kemampuan untuk memahami kebutuhan dan masalah daerah, serta tingkat tanggung jawab yang diembannya. Sistem hubungan keuangan pusat daerah. Berdasarkan undang-undang yang mengatur fiskal atau keuangan pusat daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956, menetapkan sumber-sumber keuangan daerah berasal dari yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD, yang dimana terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah. Yang kedua, sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu berupa bea masuk, bea keluar, dan cukai. Semuanya diserahkan kepada daerah. Dan yang ketiga, ganjaran subsidi dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu. Bagi hasil pajak serta ganjaran dan bantuan yang tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 digantikan dengan yang pertama penyerahan tambahan 3 pajak negara kepada daerah, yaitu bea balik nama kendaraan bermotor, pajak radio, dan pajak bangsa asing. Dengan demikian, daerah dapat memungut 11 macam pajak. Yang kedua, subsidi daerah otonom atau SDO diberikan sebagai ganti dari bagi hasil pajak sebelumnya, di mana pembagian SDO didasarkan pada pertimbangan jumlah pegawai daerah otonom. Dengan alasan penggunaan SDO diarahkan kepada gaji pegawai daerah otonom ditambah akses untuk belanja non-pegawai yang kemudian digunakan untuk subsidi biaya operasional serta ganjaran untuk Dati 1, Dati 2, dan kecamatan.
Yang ketiga, sebagai ganti ganjaran subsidi dan bantuan, diperkenalkan program bantuan Inpres sejak tahun 1969. Yang keempat, pinjaman kepada daerah mulai dengan bantuan uang IPEDA, bantuan Inpres tahun 1976, dan pinjaman lain berpijak pada 3 asas desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan. Peraturan hubungan keuangan pusat daerah didasarkan atas 4 prinsip. Ketergantungan fiskal. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD atau pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dibanding dengan besarnya subsidi yang di-drop dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD atau penghasilan asli daerah dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari atas pajak-pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah atau BUMD, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyebab ketergantungan fiskal. Berikut merupakan 5 penyebab utama rendahnya PAD yang dapat menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat. Yang pertama, ada kurangnya berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Lalu yang kedua ada tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif dan ringan, baik pajak langsung dan tidak langsung, ditarik oleh pusat. Alasan sentralisasi perpajakan yang sering dikemukakan adalah untuk mengurangi disparitas antar daerah, efisiensi administrasi, dan keseragaman pajak. Lalu yang ketiga ada pajak daerah yang cukup beragam, hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan. Sekitar 90% pendapatan daerah tingkat 1 hanya berasal dari 2 sumber, yaitu pajak kendaraan bermotor dan balik nama. Lalu di daerah tingkat 2, sekitar 85% pendapatan daerah hanya berasal dari 6 sumber, yaitu pajak hotel dan restoran, penerangan jalan, pertunjukan, reklame, pendaftaran usaha, izin penjualan atau pembikinan petasan, dan kembang api. Lalu yang keempat ada bersifat politis. Ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Karena itu, sentralisasi diperlukan agar daerah tetap tergantung dengan pusat dan pada gilirannya bisa tetap dikendalikan oleh pusat. Lalu yang terakhir ada kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selama ini pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk blok dan spesifik. Subsidi yang bersifat blok terdiri dari Inpres daerah tingkat 1, Inpres daerah tingkat 2, dan Inpres desa. Subsidi yang bersifat spesifik meliputi Inpres pengembangan wilayah, sekolah dasar, kesehatan, penghijauan, dan reboisasi jalan, serta jembatan. Reformasi sistem pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua ada sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir ada kekuasaan kepala negara tak terbatas. Memasuki masa reformasi pasca tahun 1998, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah yang menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Berikut merupakan pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia yang baru.
Yang pertama ada bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua ada bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensil. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima ada parlemen terdiri atas dua bagian bikameral, DPR dan DPD. Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. Yang keenam, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan Satuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang bebas dan mandiri. Dan yang terakhir ada pelaku kekuasaan kehakiman yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Reformasi Sistem Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyerahkan fungsi, personil, dan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Hal ini berarti tambahan kekuasaan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota, membentuk sistem yang jauh lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan sistem dekonsentrasi dan koadministratif di masa lalu. Adapun perbedaan penting antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan undang-undang sebelumnya yang dilihat dari pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perbedaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan undang-undang sebelumnya memiliki perubahan substansial. Yang pertama, istilah tingkatan daerah otonom atau Dati 1 dan Dati 2 dihapuskan. Dan sekarang istilah yang digunakan lebih netral, yakni provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua, istilah pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 digunakan merujuk pada badan eksekutif daerah yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah otonom. Yang ketiga, pemerintahan di tingkat provinsi hampir tidak berubah. Gubernur tetap menjadi wakil pusat sekaligus kepala daerah, dan kanwil instrumen menteri tetap ada. Yang keempat, pemerintahan kabupaten dan kota telah terbebas dari intervensi pusat yang dulu dilakukan melalui perangkapan jabatan kepala daerah otonom dan kepala wilayah administratif atau wakil pusat. Berikut tabel perbedaan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pembagian urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, justisi, dan agama. Yang kedua, urusan yang bersifat kongruen. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintah yang bersifat kongruen adalah urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 dibagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi koordinasi. Fungsi ini dilaksanakan oleh gubernur guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan instansi vertikal di provinsi. Yang kedua, fungsi pembinaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi ini dilaksanakan oleh gubernur untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan dengan efisien, efektif, dan berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang keempat, fungsi penyelenggara pemerintahan umum. Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma di era otonomi daerah. Di masa Soeharto, paradigma otonomi daerah diletakkan dalam konteks sentralisasi yang berkuasa sejak tahun 1967 pada Orde Baru.
Pada awal tahun 2001, Indonesia telah mulai bergerak dari negara paling sentralistik menjadi negara dengan desentralisasi. Pada Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2004 kental dengan semangat desentralisasi. Dengan otonomi daerah diharapkan terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat daerah. Selanjutnya, yaitu ada bagan dari roh Undang-Undang Nomor 22/1999 dan Undang-Undang Nomor 32/2004 yang mencoba memberikan alternatif format. Ada yang baru bahwa pembangunan di daerah tidak identik dengan pembangunan daerah. Nah, Mupiarto berpendapat bahwa perbedaan keduanya sebagai development in the region dan development of the region. Pembangunan di daerah ditandai dengan sentralistik, top-down, keseragaman, budaya petunjuk, instruktif, hierarki, yang pada gilirannya menciptakan ketergantungan dan kesenjangan. Pembangunan daerah berarti daerah yang mengambil prakarsa atau inisiatif pembangunan bersifat bottom-up dan sentralistik, menghargai keberagaman, fasilitatif, mendorong kemandirian daerah, keterikatan antara daerah, dan perlunya perimbangan keuangan. Untuk perubahan struktural yang layak dicatat berkat undang-undang ini adalah titik berat ada di kabupaten atau kota, dengan titik ringan di provinsi. Dalam praktek, ternyata tidak mudah melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Ada kesan kuat, otonomi daerah ditetapkan dengan pendekatan Big Bang dalam tempo sesingkat-singkatnya. Akhirnya, perlu digarisbawahi, ada hanyalah sekedar alat, bukan tujuan bagi pembangunan daerah maupun upaya menuju lokal demokrasi. Memang otonomi adalah hak daerah untuk mengatur, mengisi, dan menentukan arah pembangunan daerah. Tetapi hal itu bukan segala-galanya. Kita harus menyadari betapa beragamnya potensi dan kemampuan daerah titik di Indonesia yang lebih penting. Masyarakat daerah yang merupakan objek sekaligus subjek otonomi dan pembangunan daerah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.